Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, faya ma'asyiral mu'minin, usikum wa nafsi bittaqwallahi jalla wa ala faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama khatib wasiatkan diri pribadi dan kepada para hadirin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang tidak hanya terucap oleh lisan, ketakwaan yang bukan hanya sekedar retorika semata, namun ketakwaan yang kita buktikan dengan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya kita di siang hari ini, duduknya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala, meninggikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rabb kita berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil hambanya yang memiliki iman di dalam hatinya. Idza nudiya lis-shalah, apabila telah dikumandangkan azan, min yaumil jumu'ah, di hari yang mulia ini, di hari Jumat. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Duduklah engkau di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wadharul bai', dan tinggalkanlah perniagaan. Tinggalkanlah urusan-urusan dunia sejenak. Tinggalkanlah perkara-perkara dunia untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabb kita yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang dengannya manusia memuji kita, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka menjadikan kita menjadi wasilah kebutuhan manusia. Allah katakan, dzalikum khairul lakum, itu yang lebih baik untuk kita. Maka duduknya kita 30 menit bukanlah duduk yang sia-sia, karena Rabb kita yang menciptakan kita. Rabb kita mengatakan, dzalikum khairul lakum, itu yang lebih baik untuk Anda, untuk rezeki Anda, untuk pekerjaan Anda, untuk keluarga Anda, untuk kesolehan anak Anda, apabila kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara amal ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah as-siqatu billah. Husnudzon billahi azza wa jalla, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dosa besar yang mana dengannya seorang hamba mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala, manakala seorang hamba suudzon kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw. Allah Subhanahu wa taala mengazab, menyiksa dan memberikan hukuman kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang musyrikin, pelaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa Allah siksa mereka?
Allah Subhanahu wa taala katakan, "Adzannina billahi dzannasau." Karena mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis qudsinya, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan min husni dhanni billah." Tidak ada sebuah karunia yang lebih mulia yang Allah berikan kepada seorang hamba dibandingkan ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah, tidaklah seorang hamba berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala illa a'tahu iyyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan sebagaimana apa yang ia persangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi annal khaira biyadihi. Karena kebaikan itu semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara tempat-tempat yang sangat ditekankan untuk kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika kita mengais rezeki. Ketika kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yamutanna ahadukum." Salah seorang di antara kalian tidak akan pernah wafat hatta yastakmila rizqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewafatkan seorang hamba sampai Allah sempurnakan rezekinya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ajmilu fit talab." Maka carilah rezeki yang halal, jemputlah rezeki tersebut dengan cara-cara yang terbaik. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita berada di rahim ibu kita, ketika kita belum memiliki akal, Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki lewat tali pusar kita. Dan kita tidak tahu siapa yang memberikan rezeki kita. Maka manakala kita lahir di dunia, kita menangis berteriak. Kita tidak bisa makan nasi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki lewat air susu ibu kita. Lalu manakala kita tumbuh besar, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan akal untuk kita, maka kemudian ia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ia belajar S1, S2 dan S3, lalu ia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki kita tatkala kita berada dalam janin, tatkala kita berada dalam perut ibu kita, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan jaminan untuk rezeki kita sampai kita meninggal dunia. Burung hadirin, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki akal, yang hanya bisa mematuk-matuk. Ia tidak memiliki hitungan matematika. Ia tidak memiliki otak yang bisa berpikir secara logis. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah dengan sebaik-baiknya setelah Anda berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui lisan nabinya, "La razaqakum kama yarzuqut thair." Maka niscaya Allah pasti akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Taghdu khimason wa taruhu bitona. Ia pergi keluar dari sangkarnya di waktu pagi hari, wa taruhu bitona, dan ia pulang pada waktu sore hari dalam kondisi perut penuh dengan makanan. Maka apabila makhluk seperti burung, Allah Subhanahu wa taala cukupkan rezeki untuk mereka. Lalu bagaimana seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia sholat Jumat merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dan Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan rezeki untuk dirinya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis qudsi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati." Fokuslah ibadah terhadap diriku. Maka ini menjadi sebuah jawaban. Kenapa seorang ada yang bekerja tapi merasa berkekurangan,
maka kuncinya adalah prioritaskanlah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi, tafarraq li ibadati, fokuslah beribadah kepada diriku. Bukan berarti teman-teman itu sholat 24 jam terus di dalam masjid. Makanya ketika selesai sholat Jumat, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fa idza qudiyatis shalah. Apabila sholat telah selesai, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Maka bertebarlah di muka bumi ini. Wabtagu min fadlillah, dan carilah rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal. Maka maksud dari tafarruq li ibadati, supaya Allah memberikan kita rezeki, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecukupan. Prioritaskanlah hak Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ketika waktunya sholat, sholatlah. Ketika di depan kita ada harta yang haram, kita berhenti. Kita tidak memaksakan diri karena kita memprioritaskan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang hamba memprioritaskan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, amla sadraka gina. Aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Dan kekayaan itu bukan terkait nominal. Kecukupan itu bukan terkait berapa banyak saldo yang ada di rekening kita. Tapi itu terkait tentang rasa. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, ala innal gina gina nafs. Ketahuilah kecukupan dan kekayaan itu adalah kekayaan hati. Maka tatkala seorang hamba mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala di sebuah kondisi yang tidak mudah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah Zat yang Maha Mampu memberikan rezeki air kepada putra Ibrahim alaihissalam di tengah gurun pasir, tidak ada makhluk di atasnya, maka apakah susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita rezeki di sebuah tempat yang mana banyak manusia di atasnya, yang banyak air di atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti Maha Mampu. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara tempat seorang harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manakala ia akan menghadapi sakaratul maut. Hari-hari terakhir, tatkala ia akan berpisah dengan dunia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian wafat dan mati kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang menyaksikan kondisi orang yang sakaratul maut, ketika ia menghadiri proses seorang yang meninggal dunia, apa kata Nabi SAW? La taqulu illa khaira. Janganlah kalian berucap kecuali hal-hal yang baik. Berbaik sangkalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kejahatan syaitan, bentuk permusuhan setan kepada anak Adam. Setan itu ketika melihat anak Adam dalam kondisi lemah, dalam kondisi terkapar di atas ranjangnya, dalam kondisi paling lemah dalam kehidupannya, ketika ia akan menghadapi sakaratul maut, setan itu tidak pernah mengendurkan semangatnya untuk menyesatkan anak Adam. Bahkan setan akan berusaha sekuat tenaga memaksimalkan potensi-potensi yang ia miliki untuk menyesatkan anak Adam. Maka setan ini paling banyak itu tatkala anak Adam berada pada posisi sakaratul maut. Maka dianjurkan orang yang melihat temannya, saudaranya, ataupun keluarganya menghadapi proses yang sungguh luar biasa ini untuk ditemani, untuk melakukan talqin, untuk memperbanyak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu setan tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan anak Adam. Maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba sakit, ketika seorang hamba berada pada posisi sakaratul maut, maka ia harus memperbanyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara tempat seorang hamba dianjurkan untuk memperbanyak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala ia berada dalam kondisi ujian dan musibah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asobathu faqah. Barang siapa yang tertimpa kemiskinan, kekurangan, fa anzalha binnas lam tusadda faqatuh. Lalu ia mengeluh kepada manusia. Ia cerita kepada manusia. Ia tidak bermunajat kepada Allah. Ia tidak komunikasikan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhirnya. Ia banyak mengeluh.
ia banyak bercerita, ia banyak share di media sosialnya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lam tusadda faqatuh, maka niscaya ia akan terus berkekurangan dan berkekurangan. Wa man anzalha billah, barang siapa yang mana tatkala ia menderita kekurangan, lalu ia cerita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan kebutuhannya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada posisi-posisi yang sangat genting. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falau shadaqullaha lakana khairal lahum." Kalau seandainya mereka jujur kepada Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di detik-detik terakhir. Jadi husnudzon itu bukan pada saat hari pertama, bukan juga hanya pada saat hari ke-7 atau hari ke-30. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib sampai ajal menjemputnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan terkait orang-orang munafikin, falau shadaqullah. Mereka itu tidak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada detik-detik terakhir. Terlebih tatkala mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hadiah dari Allah. Tidaklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba abadan ibtalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuk dirinya ujian. Ujian itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ujian itu datang bertubi-tubi Ustaz. Iya, itu tanda cinta Allah kepada diri Anda. Maka lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang lebih banyak ujiannya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyaksikan banyak anaknya wafat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan 2 istrinya meninggal dunia tatkala ia masih hidup. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diboikot. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diusir dari kampung halamannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilemparin batu, hadirin. Tapi tahukah Anda apa yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Taif, ia dilempari batu, bercucuran darah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ia mengangkat tangannya, seraya berdoa, "Ya Arhamar Rahimin." Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Darah mengalir jemaah. Darah mengalir. Ia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ia dilemparin batu, ia diusir dari kampung halamannya. Setelah pergi dari Taif, ia gak tahu mau pergi kemana lagi. Tapi ia tetap husnudzon kepada Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wahai Zat yang Maha Penyayang. Anta Rabbul Mustad'afin. Engkau adalah Tuhan bagi hamba-hambamu yang lemah. Wa anta Rabbi ila man takiluni. Dan engkau adalah Rabbku. Kemanakah engkau akan membawaku ya Rabb? Kemanakah engkau akan menolongku ya Rabb? Ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam tatkala berada di tepi lautan. Lautan ada di depannya. Dan pasukan-pasukan Fir'aun ada di belakangnya. Maka kata orang-orang Bani Israel, kata orang-orang yang mengikuti Musa alaihissalam, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, kita akan kalah. Kita akan ditangkap oleh Fir'aun. Kita akan ditangkap. Lihat bagaimana husnudzonnya Musa alaihissalam. Yang melihat dengan mata kepala sendiri, depannya adalah lautan. Dan di belakang adalah pasukan Fir'aun. Dan waktu itu belum ada pertolongan. Lalu kata Musa alaihissalam, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalla, enggak. Allah yang memerintahkan aku untuk keluar di waktu malam hari. Maka Allah juga akan menyelamatkan kita. Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Allah Subhanahu wa taala akan menolongku dan akan menyelamatkanku. Dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Apa pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata pertolongan Allah Subhanahu wa taala, anidrib bi asaqal bahar. Pukullah lautan tersebut dengan tongkatmu wahai Musa alaihissalam. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu membelah lautan tanpa tongkatnya Musa alaihissalam? Allah Maha mampu.
Namun kenapa ada sebuah episode dalam kehidupan Musa alaihissalam untuk memukul lautan dengan tongkat Musa alaihissalam? Itu menunjukkan bahwa seseorang muslim ia harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik-detik terakhir. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara tempat seorang wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia melakukan dosa. Iya, terkadang orang itu melihat betapa kelamnya kehidupan ia masa lalu. Lalu ia berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 54. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku alladzina asrafu yang melampaui batas. Bukan kemaksiatan biasa. Dosa-dosa besar mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala panggil ya ibadi. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari kasih sayangku. Jangan putus asa kalian dengan ampunanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW. Tatkala selesai peperangan, Nabi kita SAW melihat ada seorang wanita yang mencari seorang anak. Kemudian tatkala anak tersebut didapatkan oleh seorang wanita, maka sang wanita pun mendekapnya, kemudian menyusuinya. Lalu kata Nabi kita SAW, apakah kalian mengira sang ibu ini tega untuk melemparkan anaknya ke api? Maka para sahabat mengatakan, tidak demi Allah wahai Rasul. Tidak mungkin seorang ibu ini tega melemparkan buah hatinya ke dalam api. Lalu Nabi kita SAW mengatakan, wallah, demi Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arham, lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu sayang kepada anaknya. Maka kepada mereka para pelaku maksiat, kepada hamba-hamba yang melakukan kesalahan dan dosa, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukalah lembaran-lembaran yang baru. Maka manakala Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan ampunan kepada mereka para tukang-tukang sihir Firaun, tatkala mereka beriman kepada Musa alaihissalam di waktu duha, lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut, mereka disalib oleh Firaun. Hanya beberapa jam mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan puluhan tahun mereka melakukan dosa besar, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat sihir, melakukan dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam kisah Ashabul Ukhdud. Allah Subhanahu wa taala katakan, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang memberikan fitnah dan ujian, membunuh orang-orang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, membakar mereka hidup-hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lam yatubu." Kemudian mereka belum bertaubat, falahum adzabu jahannam. Maka bagi mereka azab jahannam, walahum adzabul harik, dan bagi mereka azab yang membakar. Maka dari sini mafhum mukhalafahnya. Apabila orang yang mengeksekusi 20.000 orang yang beriman, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan untuk mereka. Maka betapa sayangnya Allah kepada kita. Maka betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun Al-Ghaffar kepada kita. Maka jangan pernah putus asa terkait rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir
المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم لا تذر ذنبا إلا غفرته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيته يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعل لهم بطانة صالحة يا رب العالمين واجعل هذه البلدة بلدة أندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان في فلسطين وفي غزة وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة